Halo teman-teman semua, apa kabar dimanapun berada? Semoga pada sehat-sehat. Pada video kali ini teman-teman, kita akan bahas sedikit eh, penyebab-penyebab kenapa kita masih aja loss sampai saat ini, padahal sudah lama masuk ke dunia trading teman-teman. Sudah lama belajar tapi loss. Kenapa penyebabnya seperti itu teman-teman? Nah, jadi perlu ini sangat penting teman-teman kita koreksi kenapa terjadi seperti itu. Kadang-kadang kita berpikir kan jadinya scam lah ini broker atau apalah. Padahal ilmu kita yang belum kita upgrade sampai kita benar-benar layak untuk trading teman-teman. Nah, jadi yang perlu teman-teman upgrade itu adalah bagaimana kita mengetahui arah harga ini teman-teman. Nah, dimana ketika kita sudah salah analisa teman-teman, yang tadinya harga ini adalah penurunan, kita buy, ya udah pasti loss teman-teman. Nggak mungkin profit, kita udah salah arah. Yang tadinya harga naik, kita malah sell teman-teman. Udah pasti loss, gitu. Jadi itulah yang perlu kita ketahui teman-teman. Tidak perlu banyak materi, teori atau apa. Yang penting bagaimana teman-teman bisa memahami arah ini kemana sih? Ini kemana sih? Nah, cara itu banyak teman-teman. Cara untuk mengetahui arah harga ini sangat-sangat banyak. Tidak harus sama seperti trader-trader lain. Tidak harus menguasai materi yang ini itu. Fokus satu materi dan perkuat materi tersebut teman-teman. Itu aja yang paling penting. Oke, jadi sekarang teman-teman kita ada di JPY. Ini ada di time frame daily. Saya mau nanya dulu kepada teman-teman ini, apa yang bisa teman-teman simpulkan dengan melihat grafik ini teman-teman. Nanti kita tidak perlu bahas lagi ke sebelah sana. Apa yang perlu teman-teman simpulkan di dalam area ini? Teman-teman bisa pause video ini. Silakan teman-teman simpulkan apakah tren ini buy atau sell teman-teman. Nah, namanya kita belajar nggak apa-apa teman-teman. Di sini kita bahas perlahan walaupun nanti video ini sedikit panjang ya. Semoga teman-teman tidak bosan untuk menontonnya. Oke teman-teman, kita sesuaikan jawabannya. Sekarang ini simple aja. Coba perhatikan area ini. Kita pelan-pelan aja belajarnya, yang penting teman-teman bisa dengan mudah memahami. Coba lihat teman-teman, di area ini dia berhasil closing. Artinya harga sudah berbalik teman-teman. Karena apa? Karena ini adalah zone sideways. Sideways ini berhasil di break ke atas. Artinya harga akan mengalami kenaikan. Ternyata teman-teman, di atas ini ada preman teman-teman. Preman. Ada area teman-teman. Nah, ini. Jadi si kawan ini balik. Nah, tadinya kan kalau John ini berhasil break, artinya kita tinggal cari point entry di sini, teman-teman. Tunggu aja di area resisten ini. Harga naik, pasti naik. Karena ini masih fresh, teman-teman. Ini masih perawan barangnya. Jadi harga langsung ditolak, teman-teman. Kalau sekali belum bisa, harus berulang kali gitu maksudnya. Nggak apa-apa sambil bercanda ya. Jadi gini, teman-teman. Setelah harga turun, area yang mana yang harus di-break harga agar harga berbalik, teman-teman. Itu harus diketahui. Perhatikan area support ini. Coba lihat area ini. Berhasil nggak di-break? Sudah berhasil, teman-teman. Sudah berhasil dan harga sudah mengambil order ke zone ini. Harusnya memang di area ini. Kalau untuk bermain swing untuk jangka panjang, teman-teman. Turun, pasti turun. Karena apa? Karena di sini dia sudah break. Nah, jadi harga yang tadinya teman-teman ini sudah naik ketika masih di sini ya, kita bicara dari sini ke sini, ini sudah naik.
Setelah ini break, ini sudah berbalik lagi teman-teman. Ini sudah turun lagi karena si perawan kawan ini tidak sanggup dijebol, barangnya terlalu kecil teman-teman. Kira-kira seperti itu. Oke, di sini jadi nggak fokus ini. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Kita sekarang sudah dapat data bahwa harga ini akan mengalami penurunan. Yang perlu kita lakukan, cari di time frame kecil zone entry yang tepat. Nah, sekarang teman-teman tidak usah berpikir ketika teman-teman misalnya lakukan pending di area ini, tidak tertrigger, kecewa, tidak perlu teman-teman. Misalnya, di sini kita bantai nih, pending order sell limit, ternyata langsung jebol, tidak tertrigger. Nggak perlu kecewa, biasa aja gitu. Yang penting analisa kita sudah pas. Itu dulu yang penting teman-teman. Nah, gitu dia. Jadi kita tinggal mencari zone entry untuk sell. Gitu teman-teman, cara menentukan harga. Nah, di sini pun di H4 sudah terlihat jelas ya. Ini tidak berhasil teman-teman. Di sini pun sudah membuat resisten yang lebih rendah dan area-area ini akan di break teman-teman. Nah, sekarang kan harga sedang di area support. Apakah kita memungkinkan untuk sell bang? Kenapa tidak teman-teman? Harga kan akan turun. Kenapa harus takut kan gitu? Jadi nggak perlu takut kalau kita sudah dapat data yang kuat teman-teman. Nah ini salah satu nih teman-teman kuncinya. Nah ini. Tidak perlu takut kalau kita sudah dapat data. Sekarang kita masuk ke H1. Oke, jadi sudah dapat data, kita akan open sell teman-teman. Nah sekarang zone entry itu di mana? Itu yang perlu kita pahami. Cari pendukung untuk open posisi teman-teman, atau area yang banyak pendukungnya gitu teman-teman. Kalau saya seperti itu. Nah di sini ada supply area. Supply area ini memang cukup panjang sampai ke zone ini teman-teman. Nah ini panjang, kita ambil body aja ya. Oke. Sekarang pendukungnya apa? Pendukungnya adalah di sini ada support. Kita cari lagi. Di sini ada support teman-teman. Di sini ada demand. Apakah cukup itu? Di sini ada support lagi teman-teman. Sangat cukup teman-teman, sangat cukup untuk kita jadikan kawan ini sebagai zone entry untuk sell. Nah, kalau kita perhatikan lagi teman-teman, di bawah ini area yang ada sumbu-sumbu ini merupakan area di time frame kecil teman-teman. Apakah bisa kita gunakan zone ini? Sebenarnya bisa kita gunakan, tapi pastikan teman-teman bisa menahan plotting ketika nanti dia masuk ke zone yang kuat ini. Ini tidak begitu kuat teman-teman. Nah, tapi kadang-kadang harga hanya mengambil di sini langsung turun. Ada seperti itu teman-teman. Kadang dia naik dulu, baru turun teman-teman ke zone yang paling kuat. Zone yang paling kuat sudah jelas ada di sini. Gitu teman-teman. Nah, kalau ini teman-teman mau pastikan, kita boleh masuk ke time frame M30 atau M15. Nah, ini di M30 aja sudah terlihat ya. Ini area zone yang saya maksud teman-teman. Oke, di sini terbentuk drop base drop dan berpotensi harga akan retest teman-teman. Kalaupun kita gunakan ini sudah ada support di sini yang mendukung kita, jadi bisalah kita gunakan ini. Nah, gitu aja caranya. Oke, langsung aja saya pending di sini sell limit. Oke, sudah selesai saya pending teman-teman. Di sini pendingnya tidak begitu banyak. Dan potensi harga nanti ketika mengalami retest masuk ke zone ini atau ke zone ini, itu harga pasti akan melakukan penurunan teman-teman. Maksimal nanti dia masuk ke zone ini. Kalaupun masuk ke zone ini, kita masih sanggup untuk floating. Oke, di sini kita tinggal menunggu. Kalau untuk melihat TP,
Itu simple aja teman-teman. Kalau saran dari saya tidak perlu terlalu tamak untuk di tahap-tahap belajar, cukup ambil 20-20 pips itu sudah sangat-sangat bagus teman-teman. 20 sampai 30 pips itu sangat-sangat bagus. Nah, ini di area 30 pips. Sekarang harga hampir sampai ke zone ini ya. Tidak masalah teman-teman. Itu masih berpotensi akan uh, retest ya. Nah, di sini harga belum masuk nih ke zone ini. Zone ini kita lihat sebelah kiri. Nah, ini adalah merupakan area support. Jadi potensi sebenarnya ini kuat untuk di break ya. Oke. Nah, tapi tidak masalah. Kita ambil kecil-kecil aja, yang penting pasti teman-teman. Oke, di sini kita tinggal menunggu untuk hasilnya, nanti kita akan cut secara manual aja teman-teman. Oke, kita kembali teman-teman. Kita lihat di sini harga sudah drop sekitar 50 pips lebih teman-teman. Oke, untuk itu saya akan close beberapa layer. Saya hanya hold sedikit aja teman-teman. Oke, saya hold 2 layer, tapi jangan lupa untuk hold position wajib pasang SL profit teman-teman. Oke, di sini sudah kita setting SL profit. Kita coba lihat teman-teman. Nah, ini adalah support area. Jadi kita open sell di area support teman-teman. Jadi yang mau saya katakan di sini adalah baik di area support bisa kita open sell, ataupun di area resisten kita juga bisa open buy teman-teman. Jadi tidak harus di resisten open sell, di support harus open buy. Yang penting kita tahu dia kemana teman-teman. Tidak masalah mau di area manapun itu kita berani open posisi. Yang penting kita tahu arahnya memang ke bawah. Ya udah, mau di area support pun itu tidak masalah kita sell teman-teman. Karena kita sudah tahu kemana dia akan bergerak. Oke teman-teman, jadi semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Seperti inilah cara mudah dan sangat simpel teman-teman untuk mengetahui arah harga ini. Ini masih akan tetap melakukan penurunan. Jadi jangan sampai terkecoh dengan situasi market ini, walaupun di area support atau di area mana aja bisa kita sikat teman-teman, karena kita sudah tahu kemana dia bergerak. Oke, jadi sekian dulu teman-teman untuk video hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.